Hai bunda dan teteh-teteh semua, assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Arvisa. Alhamdulillah share lagi kegiatan teteh hari ini. Barangkali di sini ada bunda-bunda dan teteh-teteh semua yang baru lihat video teteh. Perkenalkan, nama teteh Afis. Teteh ini seorang ibu rumah tangga muda, umur teteh 21 tahun dan alhamdulillah teteh udah memiliki 1 orang anak. Seperti biasa nih bun, teteh berkegiatan dari subuh nih. Alhamdulillah ya bun, kalau misalnya beres-beres dari subuh kayak gini tuh lebih tenang karena anak teteh masih tidur. Kalau beres-beres habis subuh gini, teteh ngerasanya lebih semangat aja nih bun. Terus jadi bisa lebih produktif juga sepanjang hari. Karena ruangan depan udah teteh beresin dari semalam, ini lanjut aja. Teteh mau bikin sarapan untuk pak suami ya bun. Karena ini masih punya adonan bakwan yang kemarin, ini jadi teteh goreng lagi ya bun. Dan juga ini teteh bikin sop untuk anak teteh nanti sarapan. Rencananya hari ini teteh mau beres-beres seisi rumah sambil decluttering isi-isi rumah ya bun. Jadi nanti bakal ada barang-barang yang teteh sortir untuk teteh buang atau untuk teteh donasikan ke orang yang memang membutuhkan. Dan decluttering ini termasuk salah satu langkah untuk kita memulai hidup minimalis nih bun. Decluttering sendiri akan sangat menjaga mental ibu rumah tangga. Nanti teteh bakal jelasin apa manfaat decluttering. Terus teteh juga bakal jelasin kenapa decluttering akan menjaga mental ibu rumah tangga. Dan teteh juga bakal jelasin bagaimana memulai hidup minimalis. Ini tuh teteh lagi potongin buah yang lagi viral nih bun. Buah apa yo? Buah semangka melon. Tahu ya bun yang lagi viral itu. Habis itu ini teteh kasihin ke suami teteh yang lagi kerja nih bun. Jadi suami teteh itu sekarang lagi sibuk-sibuknya ya. Berangkatnya dari pagi banget dan pulangnya itu sore hampir malam. Tapi gak apa-apa, yang penting suami teteh sehat. Alhamdulillah ini bakwannya udah jadi. Lanjut aja, teteh mau sarapan dulu sama pak suami ya. Karena kebetulan anak teteh belum bangun, jadi ini kita sarapan dulu berduaan. Sambil kayak pacaran gitulah ya bun, mumpung anak masih tidur. Setelah teteh sarapan, lanjut teteh mau bikinin bekal buat pak suami nih bun. Karena masih ada nasi, jadi teteh mau buatin nasi goreng. Ini tuh nasi gorengnya kesukaan suami. Padahal teteh tuh cuman pakai bawang merah dan juga cabai doang. Habis itu teteh masukin telur dan teteh oseng-oseng aja sampai ininya mateng ya bun. Tinggal teteh bumbuin juga. Nah ini tuh karena pak suami nggak suka pakai kotak makan, dia lebih suka pakai kertas nasi kayak gini. Jadi ini teteh pakai kertas nasi ya bun. Tiap hari selalu aja pakai kertas nasi, soalnya kalau pakai kotak makan tuh pak suami suka lupa bawahnya dan dia juga males untuk bawanya gitu loh bun. Rasanya nggak lengkap ya bun kalau misalnya masak nasi goreng tapi nggak pakai kerupuk. Nah makanya itu nih teteh juga bekelin kerupuk untuk pak suami, biar nanti ketika pak suami makan itu rasanya jadi lebih mantep juga. Karena pak suami ini nggak suka kalau misalnya pakai wadah kotak nasi. Ini akhirnya teteh juga stok wadah-wadah kalau misalnya pak suami pengen dibekelin sesuatu cemilan atau makan kayak gitu. Alhamdulillah ini semuanya udah beres, tinggal teteh kresekin ya bun. Nah pas suami tuh lebih seneng bekalnya itu kayak gini nih bun, gak bawa wadah-wadah gitu. Soalnya dia gak mau ribet bawa lagi pulang ke rumah wadah-wadahnya. Seperti yang bunda-bunda tahu, di rumah teteh ini lagi susah banget air ya bun. Makanya ini tiap pagi pak suami selalu ngambil air pakai galon kayak gini. Habis itu pak suami lanjut berangkat kerja dan ini anak teteh udah bangun. Teteh ajak main dulu di luar sebentar sambil berjemur ya bun. Nah ini tuh sebenarnya teteh abis sholat ya bun. Jadi teteh udah beres sholat duha. Terus anak teteh nyamperin teteh nih, mau ikutan sholat katanya. Makanya ini teteh videoin aja karena lucu juga ya bun, dia mau sholat ngikutin kita. Setelah itu siangnya ketika anak teteh udah tidur, teteh lanjut mau beres-beres baju nih bun. Tapi sebelum teteh beres-beres baju, teteh mau mendecluttering dulu bajunya pak suami. Karena kalau baju teteh dan baju anak teteh udah teteh decluttering sebelumnya. Kali ini teteh mau mendecluttering baju-baju pak suami yang sekiranya udah nggak dipakai dan udah kekecilan. Jadi biar teteh kasihin ke orang yang lebih membutuhkan. Kalau misalnya sekiranya bajunya masih lumayan bagus dan masih layak dipakai sih teteh suka kasihin ke orang ya bun. Tapi kalau misalnya memang udah gak layak pakai, biasanya suka teteh jadiin elap.
Setelah mendecluttering baju, teteh juga mendecluttering barang-barang yang memang udah teteh nggak pakai ya bun. Ini terutama tas-tas teteh sebelum teteh nikah. Soalnya kan setelah nikah dan punya anak, teteh lebih seringnya pakai tas ransel. Sedangkan tas-tas lempang kayak gitu udah nggak teteh pakai. Makanya ini mending teteh kasihin ke orang yang lebih membutuhkan aja. Untuk tas-tas dan barang-barang yang sekiranya udah nggak layak pakai, ini teteh buang aja. Karena kalau misalnya dikasihin ke orang juga nggak enak ya bun. Jadi buat barang-barang yang memang udah nggak layak pakai sih suka teteh buang. Nah ini dia tas-tasnya, ini tuh ada tas bayi, ada tas teteh, pokoknya banyak. Terus ini juga baju yang tadi teteh udah decluttering, teteh juga mau wadahin. Jadi nanti teteh bakal kasihin ke orang yang memang mau dan membutuhkan. Gak sampai situ, kemarin juga teteh habis mendecluttering perabotan-perabotan yang memang teteh udah gak pakai ya bun. Contohnya ini wadah bumbu, gelas, teko, dan juga apa itu tuh chopper mini, ya kayak gitu-gitulah bun. Pokoknya barang-barang yang udah teteh gak pakai. Habis itu teteh cuman beres-beres rumah nih bun. Nah sekarang teteh mau jelasin nih apa itu decluttering, apa itu manfaat decluttering, dan kenapa decluttering bisa menjaga kesehatan mental para ibu rumah tangga. Decluttering sendiri adalah upaya kita untuk menyingkirkan barang-barang yang memang udah kita nggak butuhkan di rumah nih bun. Nah decluttering ini sendiri nggak harus selalu kita buang ya bun. Kalau misalnya memang barang itu masih layak dipakai dan masih bagus, bisa kita kasihkan ke orang yang memang masih membutuhkan. Jadi untuk decluttering ini juga kita harus pintar-pintar nih mana barang yang memang udah nggak layak pakai dan mana barang yang memang masih layak pakai. Jadi biar kita juga nggak mubazirkan barang itu, tapi kita juga bisa sodakoh dengan barang itu ya bun. Nah ini karena anak teteh udah bangun dan dia minta cemilan, jadi ini teteh sama anak teteh nyemil-nyemil dulu sebentar sebelum akhirnya teteh lanjut beres-beres rumah. Sekarang teteh juga mau jelasin nih apa itu manfaat decluttering dan kenapa bisa menjaga kesehatan mental ibu rumah tangga. Kenapa bisa menjaga kesehatan mental ibu rumah tangga? Soalnya dengan decluttering itu kita mengurangi barang-barang yang otomatis kita juga mengurangi beban ibu rumah tangga nih bun. Apalagi secara disadari atau enggak, kalau misalnya kita lihat barang-barang menumpuk dan malah barang-barang itu tuh nggak jelas mau digunain apa, terus misalnya nggak jelas disimpannya di mana, akhirnya justru malah nambah beban pikiran sebagai kita ibu rumah tangga yang harus beres-beres rumah setiap hari. Yang otomatis juga nih manfaatnya ketika misalnya ruangan kita ini rapi, terus gak dipenuhi dengan barang-barang yang memang udah gak kita gunain, pikiran kita juga bisa lebih tenang nih bun. Kita juga bisa lebih fokus ke satu hal yang memang harus kita kerjakan dibandingkan kita fokus ke hal-hal yang memang udah gak kita gunain barangnya, tapi kita juga harus beresin barang-barang itu. Dengan begitu, manfaat decluttering juga akan sangat mengurangi stres, apalagi kita ibu rumah tangga yang setiap hari ada di rumah dan harus berkecimpung dengan barang-barang yang ada di rumah ya bun. Sebenarnya kalau kita search ke Google itu banyak banget manfaat-manfaat decluttering, tapi sebenarnya juga hal yang paling utama manfaat decluttering itu ada 3 di hal tadi nih bun. Apalagi manfaat kita sebagai ibu rumah tangga, 3 poin penting ini tuh sangat-sangat berpengaruh ke kehidupan kita. Di sini teteh juga mau nanya nih bun, barangkali di sini ada bunda-bunda semua yang udah menerapkan decluttering juga. Apa sih manfaat yang bunda rasain? Apakah sama halnya sama yang kayak teteh rasain? Dan bunda-bunda semua di sini barangkali ada yang belum menerapkan decluttering. Coba deh bun, sekali dulu aja menerapkan decluttering, belajar hidup minimalis itu akan sangat mengubah hidup bunda menjadi lebih bermakna. Makasih banyak ya bunda-bunda semua yang udah mampir di video teteh dan udah nonton video teteh sampai akhir. Dibantu like, komen, dan juga subscribe ya bun. Semoga bunda-bunda semua betah sama channel YouTube teteh. Sampai ketemu di video teteh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.